bicara tentang selling itu tidak ada benar salahnya, teman-teman. Kadang-kadang kita dengar versi si A ngomong selling itu harusnya begini, begini, begini. Terus kita dengar sepertinya luar biasa gitu ya. Kapan saya bisa seperti dia? Kan begitu. Nah, tapi nanti dengar si B, ceritanya beda lagi nih. Kok cara dia beda ya gitu, misalnya. Nah, waktu kita lihat cara dia, kita merasa ini yang lebih keren. Nah, setelah itu kita jadinya pusing dong. Sebenarnya yang mana sih yang benar gitu loh. Dan akhirnya kita sendiri kehilangan jati diri. Kita mau pakai cara apa ya? Saya mau pakai cara apa nih? Karena setiap orang beda-beda gitu loh. Jadi perlu kita kenali dulu sebenarnya karakter kita seperti apa. Nggak ada bagus-bagusnya kita meniru orang sebenarnya. Karena setiap orang kan beda karakter. Kalau kita berusaha menjadi cara bicaranya harus kayak dia, itu yang bikin stres kita sendiri sih sebenarnya. Ya. Sorry. Kemudian, oke. Setiap budaya, kultur, ya latar belakang dan setiap orang itu kan punya gaya yang berbeda. Misalnya orang Batam dengan orang Medan, itu kalau kita ketemu nasabah kadang-kadang bisa beda loh. Ada nasabah yang suka to the point, ada nasabah yang marah kalau to the point, ya kan? Jadi sebenarnya yang benar yang mana gitu, itu saja pun sudah bermasalah. Oleh sebab itu saya harap teman-teman kalau dalam hal penjualan ini kalau bisa jangan terlalu berpatokan dengan gaya. Tapi ada pola yang sama. Ada pola yang sama. Kalau saya diminta, Pak Iskandar, menurut Bapak penjualan itu kalau diringkas benar-benar esensinya itu apa? Ya, esensinya bagi saya cuma satu. Dalam penjualan itu hanya barang dan jasa kan? Kan cuma dua hal yang dijual. Barang atau jasa gitu. Nah, jual barang ataupun jasa bagi saya yang harus pintar itu bukan sekedar mengenali barang dan jasanya. Artinya gini, kalau kita join ke satu perusahaan, kita disuruh jual produk atau barang dan jasa itu. Kita pasti disuruh training produk, betul nggak? Nah, setelah training produk semua dikuasai, dihafal mati semua. Kalau kita suruh training ulang pun udah pintar gitu. Masalahnya, waktu kita jualan ke nasabah, pintar ngomongin produk itu tidak langsung bisa buat kita closing. Pintar ngomong tentang produk dan jasa, belum tentu kita sanggup membuat nasabah beli. Kenapa? Karena itu produk dan jasa adalah, barang dan jasa adalah bagi saya, ini adalah solusi. Masalahnya, kalau orang nggak ada masalah, ngapain dia beli produk kita? Jadi kalau mau pintar jualan, harus pintar ngomong masalah ketimbang pintar ngomong produk. Ini dulu. Kalau orang sudah ngerti dia punya masalah, dia akan beli walaupun solusinya mahal. Contoh, hari ini kalau COVID bisa disembuhkan, ya kan? Bisa disembuhkan dengan obat yang tertentu misalnya. Harganya tapi mahal. Teman-teman mau beli enggak kalau sudah kena? 50 juta misalnya. Beli enggak? Pasti beli, Pak, no choice. Pasti beli ya. Karena sudah sakit, sudah COVID. Tapi kalau enggak COVID, ditawarin, nih, sale gitu kan. Ya tetap enggak beli juga. Jadi bagi saya, kalau jualan itu tidak ada yang susah sebenarnya. Kenapa nggak susah? Kalau teman-teman masih merasa susah hari ini, nggak apa-apa, kita curhat aja. Jualan itu, coba supaya gampang kita bayangkan. Kalau jualan makanan pada orang yang lapar, gampang atau susah? Gampang. Karena dia sendiri sudah lapar, dia udah butuh. Ya. Jadi rasa butuh itu ada yang alamiah, ada yang sesudah kita datang baru dia bisa rasa butuh. Nah, kalau yang lapar tadi, Anda tidak perlu bikin dia lapar pun dia sudah lapar gitu. Jadi waktu Anda datang lewat ya, ada bawa makanan terus tawarin pasti langsung beli. Gitu loh. Jadi kalau memang udah kondisinya lapar dan haus ya gampang banget jualnya gitu. Nah, pertanyaannya asuransi ini rasa lapar nasabahnya ada di mana untuk produk asuransi?
Ada yang bisa jawab nggak? Rasa Saat-saat seperti apa sehingga nasabah itu merasa, wah saya butuh asuransi? sakit. Sakit. Posisi sakit ya. Hmm. Terus posisi apa lagi? Kondisi apa lagi yang membuat nasabah merasa, waduh saya harus punya asuransi? Meninggal. Keluarga. Dia Sampai melihat orang, meninggal. dia melihat orang Sakit. meninggal, bukan lihat dia Sakit. meninggal. Dia melihat orang meninggal. Sakit. Iya, Melihat orang lain meninggal. Iya. iya. Ada juga orang yang ngelihat anak yang sudah ditinggalkan orang tuanya, terus akhirnya putus sekolah, dia stres kan ngelihatnya. Itu bukan anak dia, tapi waktu dia dengar kabar itu, dia bisa stres dan frustrasi. Waktu itu dia pikir, asuransi bisa membantu. Kadang-kadang dia nggak terpikir bahwa asuransi bisa membantu. Karena dia nggak tahu asuransi fungsinya apa. Cuman, kalau ada pemandangan seperti itu, mereka merasa itu sangat bermasalah. Tiba-tiba kita datang di kondisi tepat pada waktu itu. Maka kita bilang, right time and right place. Terus kita datang, right man. Terus terjadilah penjualan. Kenapa? Dia posisi takut, khawatir, terus dia juga timingnya tepat, dan kita pas datang orang asuransi. Terus klop, makanya closing gitu. Kalau kondisi kayak gitu, itu ideal banget. Nah, kebanyakan dari nasabah yang kita jumpai kan tidak begitu. Dia baik-baik saja, kita datang, terus kalau dia baik-baik, masa kita takut-takutin? Nggak etis juga ya. Kan gitu ya. Nggak etis juga. Bapak bayangkan kalau orang sakit ini, enggak lah, kamu pasti jual asuransi, pasti ngomong gitu. Nah, hari ini yang saya mau sharing adalah, saya asumsikan nasabah sehat-sehat pun, dia stres setelah dengar saya ngomong. Saya cerita seandainya Bapak sehat-sehat terus sesuai dengan planning gitu kan. Tapi dia akan stres dengan apa yang saya mau jelaskan. Jadi ini kembali lagi ya, ini hanya salah satu sales talk. Salah satu sales talk yang saya, mungkin saya bisa share sedikit. Tahun 2004, itu berarti 16 tahun yang lalu ya. Saya pernah jadi trainer di AXA Life. AXA Life itu perusahaan asuransi juga. Waktu jadi trainer itu kita disuruh ke kantor pusat, duduk bareng sama trainer-trainer di seluruh Indonesia. Terus si bos nanya, kalau kamu disuruh bikin satu sales talk, kamu mau buat sales talk yang seperti apa? Saya mau yang profesional. Terus kita mikir dong, sama-sama trainer, pandang-pandangannya. Mau buat apa ya sales talk-nya ya? Sales talk banyak sih, tapi gimana supaya mencakup semua dengan profesional? Akhirnya terbangunlah sales talk yang sederhana, tapi rumit. Gimana itu sederhana tapi rumit? Sederhana karena dia itu sebenarnya hanya 10 pertanyaan. Sederhana, A to J. Ini hasil rangkuman yang dibuat para trainer waktu itu. A to J. 10 saja pertanyaan. Kalau ini dijawab, ya kan, nasabah itu bakal, ini nanti saya share nggak apa-apa ya, PDF-nya saya share. Nanti saya WA ke Hendra atau Eni, nanti bisa dibagi kok, nggak masalah. Supaya bisa diperbanyak atau corek-corek nanti ya. Nah, 10 pertanyaan, kalau nasabah jawab dengan baik, 10 pertanyaan ini, dia akan stres sendiri dan dia butuh solusi. Ayo dong, gimana ini, kan gitu ya. Nah, pertanyaannya simple, tapi rumit, gitu kan. Simple tapi rumit. Rumitnya di mana? Nanti kita satu-satu ya. Teman-teman coba perhatikan ya. Yang pertama, saya akan tanya, mulai dari A. Pak, saya asumsi teman-teman sudah paham tentang bagaimana prospek booster, ya kan, daftar namanya sudah banyak, terus make appointment, pakai telepon, terus datangin nasabah. Saya asumsi itu sudah shortcut. Nah, ini sudah duduk, ya kan, basa-basi sama nasabah sudah. Nah, ini langsung masuk ke materi nih, kan gitu ya. Saya asumsi itu dulu. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan, Pak, yang saya masalah yang itu justru. Basa-basi sama nasabah, nah itu silakan, nanti kita bisa bahas lagi. Tapi yang ini saya asumsikan cara dapat nama, cara kontak, cara janji temu, dan akhirnya sudah ketemu dan duduk bareng. Nah, Pak, saya datang hanya menyiapkan 10 pertanyaan saja, Pak. Nah, itu udah mulai sales talk. Nah, ini saya asumsi langsung masuk sales talk. Bapak saat ini boleh tahu, Pak, umur berapa? Kan begitu. Simple nggak?
Simpel ya sejauh ini ya. Maunya umur berapa, teman-teman? Biar saya ketik. 30. 30 ya. Masih muda. Tapi saya mau yang berkeluarga nanti ya. Punya anak supaya komplit. Oke. Gampang ya nanyanya ya. A, usia saat ini 30. Baru masuk ke B, ujung. Makanya saya bilang rumit ya. dia langsung ke ujung dulu. Awal dan akhir gitu kan. Pak, ini kita ngobrol aja Pak. Pertanyaan kedua simpel Pak. Menurut Bapak pensiun itu kalau bisa umur berapa? Yang ideal menurut Bapak? Kalau Anda jadi Bapak itu 55 ya. Sampai sini gampang kan? Gampang. Nah ini mulai rumitnya ya. Pak, tapi kan kita tahu Pak, waktu pensiun umur 55 itu berarti kita tidak kerja tapi punya penghasilan. Itu yang diharapkan. Kan begitu. Kalau misalkan kita dapat penghasilan tanpa kerja, berarti kita sudah ada aset. Aset ini akan menghasilkan. Bentuknya boleh uang tunai, deposito, dan lain-lain lah yang bisa menghasilkan, membuat kita mendapat penghasilan tanpa kerja gitu ya. Cuman, saya asumsi kalau ini nggak tercapai, orang harus kerja lagi. Jadi ini bisa di-extend. Mungkin bukan 55. Kalau dia belum ada dana pensiun, dia harus urungkan niatnya untuk pensiun. Berarti bisa 75 dia baru pensiun. Sampai meninggal pun tidak jadi pensiun pun bisa terjadi, Pak. Gitu ya. Ya, yang ini saya asumsikan dia kerja pun atau dia punya usaha pun itu santai. Posisinya pensiun tidak butuh dana. Kenapa? Karena dia sudah punya dana. Menurut Bapak usia 55 nanti kira-kira yang pantas ya, itu tersedia dana berapa ya? Nah ini rumitnya ada di sini. Nanti nasabah bilang, saya mana ada gambaran gitu. Oke, kita bantu nasabah. Jadi jangan stuck ya, pertanyaannya jangan stuck di satu pertanyaan, terus nasabah nggak bisa jawab, terus kita bingung juga. Jangan. Kita bisa kasih, saran. Pak, maksud saya begini, kalau susah membayangkannya, coba bayangkan kalau hari ini kita udah umur 55 nih. Penghasilan berapa sebulan yang membuat kita merasa nyaman hidupnya? Kira-kira berapa? 10 juta. 10 juta uang sekarang ya? Iya. Oke. Tapi kan 30 umur Bapak saat ini, ke 55, 25 tahun lagi. Menurut Bapak 10 juta hari ini, 25 tahun lagi jadi berapa rasanya? 5 juta. Bukan, angkanya. Kan inflasi ya. 30 juta. Maksudnya Nah, jadi kayak Pak Hendra bilang, kalau sekarang 10 juta, mungkin 25 tahun lagi itu 30 juta lah kira-kira, kan begitu? Nah, yang penting nasabah yang ngomong. Karena dia ngomong itu biasanya besar. Nasabah itu kalau diajak ngomong kayak gitu, ngomongnya besar. Semakin dia ngomong besar, dia yang stres. Jadi saya sebenarnya pancing ya. Dalam hal ini saya sebenarnya pancing. Artinya, wah, mana cukup pensiun 10 juta. Paling sedikit harus 50, terserah. Dia bilang 100 juta, terserah. Nanti dia makin stres ya. Makin besar dia ngomong, makin stres dia nanti. Tapi kita save the best part for last ya. Artinya, Anda mau ngomong berapa, yang penting Anda yang ngomong gitu loh. Cuman berdasarkan angkanya Bapak lah, saya tuliskan 10 pertanyaan ini, kan begitu jawabannya. Nah, kalau Pak Hendra tadi ngomong 30 juta. Pak, berarti Pak, ini perhitungan saya Pak ya, kasarnya Pak, Bapak harus punya dana 6 miliar. Kenapa? Karena kalau 6 miliar ini kita depositoin, ya kan, 1 bulan bisa dapat 0,5% nih. 0,5%. Berarti 30 juta. Nah, ini kan simple tapi rumit nih. Kalau saya sih gampang ya, tulis 6M aja. Mungkin Pak Hendra nggak bingung kan saya tulis 6M. Karena udah biasa. Tapi mungkin agent-agent baru, Bapak ngomong apa? Saya pengalaman ya waktu saya trainingin ini. Bapak kok cepet banget ngomong-ngomong gitu kan. Tapi kok saya nggak tahu angka 6M ini dari mana. Nah, jadi caranya tadi saya ngajak dia berpikir dulu, kalau pensiun itu butuh penghasilan berapa setiap bulan. Kan dia yang ngomong, 10 juta. Terus saya upgrade lagi nilainya dengan cara inflasi. Pak, itu kan sekarang. 25 tahun lagi, 10 juta itu bagaikan 30. Tapi saya sebenarnya yakin itu lebih, Pak. Kalau nggak percaya, 25 tahun lalu deh.
25 tahun lalu, kita bisa sambil ngobrol sih. Bapak masih ingat nggak 25 tahun yang lalu Bapak masih, kalau dia umur 30, berarti SD pun belum masuk loh. Iya kan? Kalau 25 tahun yang lalu. Berarti dia SD pun belum masuk. Waktu itu dia berarti umur 5. Nah, permen harga berapa? Kita bisa bercanda gitu lah. Cuman kalau mau cepat nggak apa-apa. Maksudnya, oke, 30 juta kan dia yang ngomong. Oke, kalau 30 juta Pak, sekarang deposito berapakah sehingga bunganya bisa dapat 30 juta? Nah, caranya adalah bisa pakai tanya juga, menurut Bapak bunga bank berapa sekarang? Kalau dia bilang 5%, atau dia bilang rendah sekali, makin stres nanti dia. Bunga bank rendah sekali sekarang, berapa persen? Mungkin cuma 3%, kalau gitu 12M. Kalau gitu. Kalau dia bilang 3%, berarti 12M dananya. Kalau dia bisa dapat 6%, ya syukurlah 6M aja bagi saya sudah frustrasi sih. Kalau teman-teman nggak percaya, pakai aja 6M ini. Hari ini kita pakai contoh 6M. Itu nasabah udah stres. Kenapa stres? Karena pertanyaan D berikutnya, pertanyaan D, saran menabung per bulan. Pak, ini kan Bapak udah setuju nih, kalau umur 55 nanti harus tersedia 6M. Betul kan Pak? Kalau tidak tersedia, berarti kualitas pensiunnya harus diturunkan, Turun. atau ditunda dulu pensiunnya. Kan begitu? Berarti dia sepakat, iya sih harus 6M. Oke, Pak, jangan khawatir Pak, masih ada 25 tahun kok kesempatan. Kan gitu, waktu masih ada ya. Nah, cuman dalam 25 tahun harus terkumpul 6M nih. Kalau kita bagi setahun berapa Pak harus terkumpul? Mungkin Eni atau siapa bisa bantu. Kalau 6M dibagi 25 tahun, setahun harus ada terkumpul berapa? 240 Setahun ya? juta. Iya. Berarti sebulan 20 juta. 20 juta. Ya, nasabah bilang, ya kan pakai bunga, kita nabung kan ada bunganya. Kan begitu ya? Nggak mungkin lah saya harus nabung 20. Tapi kalau Bapak tadi bilang bunga rendah. Gitu ya. Ya kan? Kita balik-balik aja. Pokoknya 10 pertanyaan ini, nasabah yang frustrasi. Itu yang teman-teman harus pegang. Setiap pertanyaan, dia jawab apapun yang frustrasi dia. Tadi dia yang terjebak dengan dia bilang bunga bank rendah. Sekarang giliran saya suruh nabung, ya kan, 20 juta kalau nggak pakai bunga. Dia bilang, enggak lah, kan kita dapat bunga, jadi nabungnya nggak harus 20. Jadi berapa menurut Bapak? Yang penting nasabah yang jawab loh teman-temannya. Kalau nasabah nggak bisa jawab, kita bilang, bagaimana dengan bunga yang hebat, 15 juta per bulan? Yang penting dia, iyalah masuk akal gitu. Yang penting dia setuju. Jadi dalam hal penjualan ini yang penting kita dapatkan adalah persetujuan ya teman-teman. Bukan, wow yang kamu bilang saya nggak pernah dengar nih, hebat sekali, luar biasa. Tapi saya nggak setuju, ya percuma gitu loh. Kan gitu ya. Mendingan yang kita omongin hal biasa, tapi dia nggak bisa bantah. Jadi sesuatu yang benar-benar nggak bisa dibantah. Jadi apapun yang kita ngomong, dia pasti bilang, iya benar, masuk akal, iya betul, setuju, iya, tiup, iya. Agree gitu loh. Kalau kita bisa buat dia kayak gitu, agree, oke, tanda tangan di sinilah, oke, langsung. Kan gitu kan. Ini 10 pertanyaan, kalau dia agree semua ya, teman-teman kalau closing gampang sih. Karena ini problem sebenarnya. Satu kertas ini bikin dia problem. Jadi menurut teman-teman, kalau dia pengen capai 6M, waktunya 25 tahun. Sekarang kita hitung di atas kertas 20 juta per bulan. Menurut Anda, dia setujunya berapa juta menabung per bulan baru bisa tercapai 6M? Tanpa bunga sih 20. Berapa kira-kira? 15? 15 mungkin nggak cukup, Pak. Nggak cukup ya, karena nggak mungkin bunga itu begitu besar kan begitu ya. Tapi ada orang kritis loh Pak Hendra, hati-hati. Kalau saya bilang cukup. Kenapa? Karena ini adalah akumulasi. Jadi sebenarnya dia bunga berbunga. Kalau pakai 6%, ya kan, sebenarnya ringan. Mungkin 15 juta pun nggak perlu. Kalau bunga berbunga.
Jadi kalau ada orang yang benar-benar sangat pintar matematika, dia bisa jadi aktuari di Panin Daiichi Life. Dia langsung tahu angkanya, pakai rumus. Dulu saya kebetulan suka pakai kalkulator finansial. Jadi cara hitungnya ada hitung mundur gitu kan, hitung maju, nilai masa depan, nilai masa kini. Kalau teman-teman ada di sini yang agak pintar hitungan, ya ada namanya future value, ada namanya present value. Jadi kalau misalkan hari ini harga nilai uang 10 juta 25 tahun lagi dengan asumsi harga barang naik setiap tahun 10% misalnya, harga barang naik 10% setiap tahun, maka 10 juta bisa jadi berapa nih? Nah, rumusnya itu adalah, ya kan teman-teman harus pakai rumus begini, 1 ditambah 0,1 kalau 10% kenaikannya. Kalau 20% kenaikan setiap tahun, 1 ditambah 0,2 kalau kenaikannya 20% setiap tahun. Terus itu dipangkatkan berapa tahun? Itu faktor kalinya nanti. Itu jatuhnya. Jadi teman-teman pengen tahu nilai masa depan, itu cara hitungnya. 10 juta hari ini, jadi kalau saya pakai ini ya, saya pakai whiteboard ya sebentar ya. Ini pakai whiteboard. Supaya ada gambaran yang lebih jelas ya. Jadi future value, nilai masa depan adalah, ya kan buka kurung nih, buka kurung, 1 ditambah, ya kan, 0, berapa nih kenaikan harga. Kalau sebenarnya persen sih, cuman saya kan udah jadiin 1, berarti ditambah 0, lebih cepat ya. 10% misalnya, ya 0,1. Kalau 15%, 0,15. Kalau kenaikan barang itu, enggak lah Pak, inflasi ya, inflasi maksudnya. Inflasi 5% kok, ya sudah 0,05, sorry. 5%. 0,05 itu 5%, kan begitu. Nah, nanti kalau sudah sepakat 10% misalnya, ini ditutup kurung, ini pangkat ya, pangkat N. Berapa tahun? Nanti dapat faktornya. Jadi nanti itu dikali aja, present value-nya berapa, present value dikali ini. Ini ya rumusnya. Kalau pengen tahu ya 25 tahun lagi, ini supaya fair ya Pak Hendra. Kalau supaya tadi yang kita hitung kan kasar aja. Pak Hendra kan bilang 30 juta. Kita buktikan ya, future value dari 10 juta ini berapa? 10 juta dikali 1 ditambah, teman-teman menurut Anda kenaikan harga barang berapa persen setiap tahun? Lebih kurang 10 ya. Benar ya? Kalau Indonesia kayaknya 10 ya. Jadi saya persingkat aja 1,1 kan begitu. 1,1 pangkat tadi 25 tahun. 25. Eni bisa hitung? Lagi hitung Pak. Oke. Tunggu. 1,1. Jadi 1,1 dipangkatkan. Pangkat 25. 10 kali lipat. Iya. Ini kalkulatornya nggak ketemu. Ada yang bisa bantu? Kalau menurut kalkulator saya, jadi teman-teman, ini kan kalkulator Android biasa. Kelihatan nggak? Enggak. Nggak kelihatan. Ini kan kalkulator biasa nih. Kalau teman-teman flip gitu, dia jadi scientific. Ya. Kalau di landscape, dia langsung scientific, jadi ada pangkat-pangkatnya segala. Ada sin, costan gitu ya. Oke, jadi 1,1 cari pangkat X pangkat Y itu loh. X pangkat Y 25 tahun. X pangkat Y. Jadi 1,1 X pangkat Y 25. Sama dengan 10,8. Jadi 100,8 juta. Betul. 108 juta. Stres nggak? Stres banget ini. Soalnya
saya agree langsung ke Pak Hendra tadi, saya anggap Pak Hendra nasabahnya gitu kan. Saya agree aja, karena itu pun sudah problem, apalagi 108. Cuman kalau dia bilang, nggak 10 juta ya, Buta oke lah, langsung 25 tahun lagi paling 15. Kalau dia bilang gitu, saya hitungin langsung pakai rumus ini. Ya. Oke teman-teman, sejauh ini nggak ada pertanyaan ya. Saya masuk ke sini lagi. Di chat ada, oh ya 10, ya, oke. Ternyata yang saya tulis tadi hilang. Oke, nggak apa-apa. Gampang. Ini 35. Ini 55. 30, Pak. 30 Pak, 30. Oh ya, 30 ya. Terus di sini 6 6 miliar. miliar ya. Oke. Nah, di sini setuju nggak kalau kita harus nabung minimal misalnya 15 juta? Setuju nggak? Yang penting Iya. nasabah sepakat, kan begitu. Nah, ini baru 4 pertanyaan ya. Kenapa lama? Udah Karena mulai saya stres sambil nih. menjelaskan. Kalau teman-teman sudah terbiasa pakai ini, nggak begitu lama sih. Karena ini kan nanya terus lanjut gitu loh. Karena saya sambil jelasin ke teman-teman, makanya agak lama. D, habis itu E. Pak, Bapak anaknya kemarin baru lahir ya? Kan begitu. Atau teman-teman dengar kabar dia udah punya 2 anak misalnya. Tapi umur 30 ya. Umur 30 biasanya berapa anaknya? 1. Hah? Baru 1 kali. 1 mungkin. Baru 1, oke. Umur berapa? Anggaplah 5 tahun. 5 ya. Berarti 13 tahun lagi usia saat anak kuliah. Betul kan? Karena kuliah 18 tahun. Iya. Berarti waktu itu dia umur 48. Setuju? Usia dia saat anak kuliah 48. 15 tahun lagi. 15 tahun lagi. 13 tahun lagi, sorry. 43. 43, Tiga. sorry. Ya, 43 ya. Oke, 43. Kemudian, saya tanya lagi, Pak, menurut Bapak, kalau tahu nama anaknya lebih bagus ya. Misalnya anaknya namanya, misalnya Stella. Kalau misalnya nanti Stella kuliah, menurut Bapak, butuh dana kuliah berapa? Sama kayak pertanyaan tadi, tentang pensiun. Nanti kalau dia bingung, teman-teman jangan biarkan dia bingung terlalu lama. Kita bilang, tentu nggak bisa dijawab Pak ya, karena tergantung jurusan, tergantung di mana dia kuliah, swasta atau negeri atau luar negeri. Kan begitu. Kalau jurusan, kalau dia bilang dokter gitu kan, pasti lebih mahal daripada ekonomi. Udah pasti kan. Jadi Pak, menurut Bapak, tentu kita sebagai orang tua, kalau dia pintar sekolah ya tentu kita dukung, kan begitu. Berarti kan kita harus siapkan dananya. Menurut Bapak, persiapan dananya harus berapa minimum? Sampai dia masuk, sampai dia kelar S1 gitu. Kalau teman-teman punya data, lebih bagus ya. Artinya, kan ada tabel biaya pendidikan tuh. Pakai rumus tadi lagi. Kalau misalnya hari ini, saya dengar teman saya, jadi teman-teman bisa pinjam cerita orang. Kalau saya pakai ceritanya, kan ada PAM ya di GMT, namanya Ibu Nurni, anaknya baru tamat kuliah di UPH di Jakarta, terus sekarang lagi ambil S2, itu jurusan hukum. Kemarin saya baru nanya, waktu kita ada sales clinic, saya tanya tentang pendidikan dia. Saya tanya, habis berapa? Sampai selesai sih 150 juta sih. Biaya hidup berapa? Biaya hidup di Jakarta kalau dengan cara yang sederhana sih, pokoknya gini, total ya teman-teman, 500 juta dia habis. Tapi dia tamatnya itu udah tahun lalu. Nah, sekarang 14 tahun lagi, 13 tahun lagi, ya kan, ini kan kasusnya 13 tahun lagi. 13 tahun lagi, 500 juta jadi berapa menurut Bapak? Itu hukum. Kalau dokter tinggal kali 3. Kita bikin dia stres aja. Itu di Indonesia, kalau di Singapura kali 5 aja kok. Kan gitu. Kalau di Amerika kali 10 aja kok, kan gitu.
Pokoknya kita bikin dia aware aja gitu. Ya kan? Kertas ini setelah dicoret-coret, kita foto, tinggalin aja kertas ini. Kita jeprek foto, kertas ini tinggalin ke dia supaya dia nggak bisa tidur. Terus kita tidur enak, ya kan? Kita tidur enak, dia nggak bisa tidur. Itu yang benar. Yang salah adalah agent pulang dari rumah nasabah, agentnya nggak bisa tidur, nasabah tidur enak. Kenapa? Mau masuk nggak ya? Dia mau masuk nggak ya? Aduh, kalau dia nggak mau masuk gimana ya? Padahal ini case besar loh. Nggak bisa tidur agentnya. Harusnya yang benar adalah nasabah nggak bisa tidur, agentnya tidur nyenyak karena dia sudah kasih tahu masalah itu. Kalau nasabah tetap nggak mau ambil tindakan tentang masa depan anaknya dan masa depan dia sendiri, ya sudah, itu kan berarti rugi di dia, bukan di kita. Artinya kita sudah kerja gitu. Bagi saya, Anda nggak closing, tapi Anda sudah berhasil. Yang saya anggap gagal itu adalah Anda closing 500.000, padahal bisa closing 5 juta. Tapi Anda closing 500.000. Bagi saya Anda gagal. Kan begitu, ya. Nah, jadi waktu kita bicara pendidikan 500 juta, 13 tahun lagi, ya kayak pensiun tadi. Menurut Bapak 500 juta itu jadi berapa? 13 tahun lagi. Kalau pakai rumus tadi, tinggal dikali kan. Tergantung inflasi berapa. Kalau 10% juga menurut dia, berarti 1,1 pangkat 13. Tinggal dikali gope. Iya kan? 1,1 pangkat 13. Tinggal dikali 500 juta. 1,7. Berapa? Berapa, N? 1,7 Miliar. Iya. Atau 1,1 pangkat 13 adalah 1,7. 1,1 pangkat 13. 13. 3,4 kali 500. Iya, gitu. Iya, 1,7. Salah Oke. kau. Ya, 1,726. Itu 26 juga sudah dihapus loh. Ya. Udah diskon 26 juta loh itu. Iya. Tapi ngomong-ngomong, teman-teman pernah dapat training beginian nggak? Hitung-hitungan. Dulu Pak Sanderson sih pernah ya sekali Iya. di Batam. Kalau teman-teman ikut Certified Financial Planner, CFP. itu gitu-gituan, hitung-hitungan. Cuman dulu waktu saya jadi trainer itu, waktu bikin A to J ini, kita belum CFP. Saya belum dapat pengetahuan itu. Cuman sudah diajarkan lah untuk mengeluarkan masalah-masalah. Jadi kita duduk bareng, oke, menurut kamu orang bikin planning itu secara ekonomi mau buat apa aja planningnya gitu loh. Padahal sekarang kita sempurnakan lagi untuk warisan lah, untuk apalah kan gitu ya. Dengan ini aja kita udah stres. Oke, saran menabung per bulan. Pak, ini kan 1,7 M nih, kita mau kejar. Waktu tinggal 13 tahun, kan gitu ya. Kira-kira setahun harus nabung berapa? 1,7. Nah, bagi 13. 13 setahun 130 juta. Bagi 12. 10 juta lebih. 11. 11 juta kan? 10,8. 11 juta ya. Tapi kan ada bunga, ya kan? Gila 10 juta, ya kan? 10 juta per bulan. Ini 2 masalah aja udah harus nabung 25. Koko harus ingat loh ya, 10 juta itu baru 1 anak. Tahun depan si Aso, satu lagi. Kita sambil bercanda kan? Kita sambil bercanda. Artinya gini, kalau kemarin waktu si Stella baru lahir, mungkin kita nggak terlalu besar ya angkanya. Kita kalau bagi 18 tahun kan lebih ringan, betul kan? Ketimbang bagi 13, betul kan? Masih ada waktu 5 tahun. Artinya kita lagi bikin cuci otak ya, kita lagi masukin pola pikir bahwa dia nggak boleh tunda lagi, makin tunda makin cepat, makin bagus. Betul. Kita sambil maju gitu loh. Ini pertanyaan sudah 7 kan? Oke, sekarang H. Oke, Pak. Bapak tahu saya orang asuransi. Tapi saya tadi lagi bahas pensiun sama pendidikan. Oke, sekarang sudah pertanyaan ke-8 baru saya ngomong asuransi, Pak.
Bapak pasti sudah punya asuransi kan? Kita gitu dulu sengaja. Bapak pasti sudah punya asuransi kan? Begitu dia bilang, Sudah. belum, kita kaget. Loh, kok bisa gitu loh. Tapi kalau kita, kalau dia bilang, ya saya sudah punya dong, pasti dong. Ya, makanya saya tahu. Nah, itu UP-nya berapa? Perlindungan yang dia cover itu berapa sekarang? Kan gitu. Jadi kita, teman-teman kalau menguasai ini, orang udah punya asuransi justru bagus. Kita lebih ringan satu step. Satu, setidaknya dia tidak lagi bicara, saya tidak percaya asuransi. Kalau dia tidak percaya, masa dia masuk? Kan gitu ya. Itu sudah gampang tugas kita. Sisanya adalah, sekarang kamu udah percaya, kamu tahu itu bagus, tapi angkanya cocok nggak gitu aja sih sebenarnya. Kita datang tinggal menyempurnakan polis dia. Makanya saya bilang kalau kita datang, cara presentasi kita begitu profesional. Agen lain kalau datang nggak akan terasa lagi. Dia sudah kena dosis tinggi. Dia ketemu Anda sudah kasih dosis tinggi. Ketemu agen-agen biasa, nggak kerasa lagi. Ya, bahasa orang Medan, nggak nendang. Kita makan cabai nih. Cabainya udah paling pedas, level 10. Tiba-tiba datang level 3, nggak berasa. Ya kan? Nah, menurut teman-teman nih, kalau orang umur 30 begini, dia udah punya UP berapa lebih kurang? Menurut pengalaman aja. Kalau ketemu yang nggak mau ngomong, Atau Kalau- lupa? Maksudnya? Kalau saya nggak lupa mau- saya beli berapa. Oh, Ada deh, polis pokoknya apa? saya banyak. oke, kita Nggak tahu tanya. isi polis- Gimana Bu Tisna? nggak tahu isi polisnya apa. Oh, oke. Kita bilang begini, nah itulah problemnya. Kesempatan. Pokoknya dia jawab apapun, bagi saya itu adalah problem. Enggak jawab pun problem. Saya lupa berapa. Nah itu problemnya, Ci. Kalau semua nasabah yang saya jumpai, dia selalu bilang sudah punya, tapi dia nggak tahu dia masuk apa. Giliran mau dipakai, marah-marah. Kenapa? Terlalu kecil. Gitu loh. Saya berharap Cici kemarin masuk terlalu besar. Jadi hari ini saya datang, Cici nggak usah masuk. Kembali lagi ya. Dibalik. Kenapa saya berani sepede itu? Karena bagi saya, dia pasti belum cukup. Kenapa orang dari impian dia mau pensiun, anaknya mau kuliah aja, saya yakin dia belum nabung. Saya yakin dia belum nabung. Kalau saya zoom di bagian pendidikan tok ya. Ini aja saya bisa kembangin. Sebenarnya saya tanya, Koko ada nabung nggak selama ini untuk pendidikan? Metodenya apa? Kemarin saya tanya agent di M3. Kamu punya anak ini, kamu tahu kan nanti kuliah mau butuh dana. Kamu nabung, kamu ada tabungan untuk dia nggak? Ada, saya nabung. Metodenya apa? Saya tabung di bank, saya juga tabung emas. Oh, mantap ya. Terus saya tanya, kamu nabungnya sistemnya rutin atau pas ada baru nabung? Oh, pas ada baru nabung. Kalau pas ada baru nabung, sudah banyak belum? Kan dia pasti tentu dia bilang belum banyak gitu kan. Bisa tercapai nggak 1,7 M? Ya, kalau sudah sampai segini saya tanya, saya cecer dia. Kira-kira bisa tercapai nggak 1,7 M? Kalau dengan metode kamu yang sekarang. Dia bilang pasti. Tidak. Kalau udah pasti enggak, berarti anakmu, kamu harus minta maaf sama dia nanti. Kan gitu ya. Saya ada slide yang saya dapat dari, kalau nggak salah Pak Sanderson waktu launching Kids Edu Plan. Slide-nya bilang begini, Pak, saya suka sekolah. Apanya bilang, iya kamu harus juara ya, supaya kamu pintar, kamu bisa jadi dokter, bla bla bla. Iya Pak, saya dapat ranking 1, kan gitu kan. Begitu tiba hari kuliah, papanya bilang, nak sorry ya, nggak ada dana. Terus anaknya marah. Apakah 15 tahun nggak cukup bagi kamu untuk sediakan dana untuk aku sekolah gitu? Ada slide-nya begitu kan. Jadi ya akhirnya siapa sih yang nggak mau, kalau apa sih dosa anak kalau dia pintar sekolah? Kenapa harus menanggung satu situasi di mana gara-gara orang tuanya nggak mau nabung, ya kan? Terus dia harus terima keadaan, kan begitu. Jadi anak nggak salah, anak kan masih kecil. Kalau dia tahu bahwa kuliah butuh dana, dia tabung sendiri. Masalahnya dia nggak tahu butuh dana, yang tahu orang tua.
Nah, orang tua nggak mau tahu. Terus siapa yang tahu? Terakhir apa? Tuhanlah yang salah. Nah, Tuhan berkehendak lain. Tuhan pula yang jadi salah. Saya coret-coret di kertas ini. Yang saya jual adalah cerita. Jadi coret-coretan itu sebentar sudah selesai. Tapi saya memberi nyawa di kertas ini. Jadi teman-teman, kalau kita mau jualan, itu masalah itu munculnya di feeling. Karena kalau logika itu harus kelihatan dulu masalahnya, baru dia logis. Tapi kalau misalkan belum kejadian, itu adanya di feeling. Jadi teman-teman harus obrak-abrik feelingnya. Kalau pinter membuat dia emosi, ya kan, memainkan emosi dia. Sebenarnya orang kalau udah terpancing emosi, beli barang itu mahal atau murah? Murah. Mahal. Mahal. Orang kalau jualan barang antik misalnya, di caranya, metode penjualannya lelang, yang hadir semua orang kaya. Makin mahal, naikin bid. Kenapa? Gengsi. Itu bisa emosi. Barangnya nggak segitu. Makanya saya bilang, kalau kita jual cerita, itu harga barang bisa naik gila-gilaan. Kalau nggak ada cerita, ya harga barang segini, ya seginilah dia, gitu loh. Jadi kalau cerita gitu kan, itu feeling bahwa kalau dia tidak lakukan sesuatu, anaknya nggak kuliah lah, terus dia nggak bisa pensiun lah, terus waktu sudah makin dekat lah gitu loh. Padahal dia masih umur 30. Bayangkan kalau Anda nggak datang, dia fine-fine aja. Gara-gara Anda datang, dia nggak bisa tidur sejak hari itu. Itu yang perlu kita kembangkan. Makanya teman-teman lihat, mungkin saya punya background trainer, jadi saya bisa bawa ini dengan kayak mungkin sambil cerita, sambil apa. Tapi jangan pikir ya, apa yang kita, background kita, misalnya Ibu Tisna sebelum jadi agen, saya nggak tahu kan profesinya apa, Susanti sebelum jadi agent, sebenarnya apa, Mariana, atau siapapun yang ada di Zoom ini kan. Nah, yang saya nggak sebut jangan tersinggung gitu. Kecewa. Karena banyak kan. Background kita apapun itu sebenarnya berguna kok. Saya jadi trainer itu juga berguna bagi saya. Ternyata tidak semua orang punya kesempatan belajar bicara di depan, ya kan, sebanyak saya. Karena sebagai trainer, agent itu saya sangat ingat loh teman-teman. Jadi agent di sana waktu itu tahun 2004. Peraturan dari perusahaan kami waktu itu, agent yang gabung itu harus training 3 hari. Jadi kalau dia sambil kerja, dia harus cuti 3 hari. Benar-benar cuti full day 3 hari. Saya itu kayak kaset rusak. Saya sebagai trainer, saya training 3 hari full. Dari jam 8 sampai jam 5. Jam 8 sampai jam 5. 3 hari full, ujian, lulus, baru lepas mereka jualan. Jadi mereka itu benar-benar ikut trainingnya 3 hari. Terus selesai satu angkatan, mereka rekrut lagi 10. Per 10 orang saya training lagi. Materi yang sama. Jadi saya punya peluang untuk ulang-ulang materi, sampai saya sambil merem pun tahu lah, habis ini slide-nya muncul apa gitu kan. Habis ini saya klik, slide-nya muncul apa gitu loh. Saya punya pengalaman itu, dan saya bisa pakai pada saat saya jadi PAM hari ini. Saya jadi agent, saya jadi PAM. Dan ini juga saya bisa terapkan ke agent-agent saya. Saya punya kesempatan. Nah, bagi teman-teman mungkin dulu ya kan kerja di bank, pasti ada sesuatu yang Anda bisa bawa ke sini. Jadi jangan pikir wah ini bidangnya akhirnya saya nggak kepake ilmu itu, enggak. Apapun experience yang lama itu bisa jadi kepakai untuk di bidang ini ya. Misalnya jadi sales apa gitu ya, itu bisa kepakai. Intinya jangan sia-siakan pengalaman kita, itu bisa kepakai di sini. Oke, kemudian uang pertanggungan balik lagi. Kalau dia bilang saya lupa gitu, itulah problemnya Ci. Tapi nggak apa-apa. Seingat Cici ada nggak 500 juta atau 1 miliar? Kalau meninggal dibayar 1 miliar ada nggak? Kan begitu? Nggak ada. Nggak ada ya. 500 ada nggak kira-kira? Terus kalau misalnya dia benar-benar bingung, oke, preminya berapa? Gitu loh.
preminya 500.000 per bulan. Udah berapa tahun sih masuk? Kayaknya udah 5 tahun. 5 tahun yang lalu 500.000. Ada kesehatan nggak di dalamnya? Ada. Waduh, UP-nya kecil pasti. 100. UP-nya pasti kecil. Udah 500.000, ada kesehatan, pasti UP kecil. Iya. Jadi dalam konteks ini saya belum bicara kesehatan, saya belum bicara sakit kritis, saya cuma bilang jiwa aja. Saya cuma bahas asuransi jiwa. Nah, hanya asuransi jiwa saja sudah masalah besar di sini. Jadi kalau dia bilang, oke, saya cuma ada 200 misalnya, kan gitu kan. Nah, tapi untuk mengetahui asuransi yang ideal, sebenarnya kita harus tahu Cici biaya hidupnya berapa. Atau Koko, Bapak biaya hidup yang harus dikeluarkan setiap bulan itu berapa biayanya. Terus dia bingung-bingung, ya kan, kira-kira aja Pak, yang tidak boleh tidak, pasti harus keluar. 20 juta Pak, kita tes aja kalau dia diam. 20 juta Pak atau lebih, kan gitu kan. Makin besar dia bilang, iya beban hidup sekarang memang berat. Makin mantap ya kalau dia bilang berat. Teman-teman udah tahu arahnya kan begitu. Tapi kalau orang yang belum tahu, ya dia mengeluh lah segala macam lah. Dia pikir dengan dia mengeluh biaya hidup besar, terus makanya kamu jangan tawarin asuransi kan begitu kan? Makin dia ngomong gitu, makin harus masuk kan gitu ya. Nah, kalau dia bilang enggak lah, enggak sampai 20. Jadi berapa? 10? Ya kira-kira 10. Kalau begitu, kan harusnya UP 2M. Ya kan? Kenapa? Caranya adalah kayak menghitung pensiun tadi. 6M untuk biaya 30 juta. Jadi uang ini didepositoin aja, bunganya 30 juta, dipakai untuk biaya pensiun. Kalau ini, dipensiunkan hari ini ceritanya. Asuransi jiwa itu sebenarnya uang pensiun, Pak, gitu loh. Kan umur 30 itu bisa dipensiunkan juga. Kalau misalnya kita kena sakit kritis, ya itu kalau meninggal itu langsung pensiun. Kan gitu kan. Nah. Tamat lah, Pak. Udah gak pensiun lagi dia. Dia sepertinya pensiun dengan cara dia sudah nggak ada. Tapi anak istrinya kan harus hidup, gitu kan. Nah, idenya kan 2 miliar. Tapi Bapak tadi cerita ada asuransi, ya kan. Misalnya 100 juta. UP ideal dikurangi UP yang sudah dimiliki masih kurang misalnya 1,9M misalnya. Kalau dia misalnya ada dikurangi yang sudah dimiliki. Iya. UP idealnya di atas kan. Jadi uang pertanggungan Yang atas itu bukan UP dia ya? UP yang harusnya dia punya. Jadi sebenarnya saya nanya, sekarang kamu sudah punya UP berapa? Saya nggak mau lama-lama. Saya nggak mau catat di sana. Ya kan? Yang penting dia tahu dia butuh UP 2M, terus sekarang udah punya berapa? 200 juta lah UP yang sekarang berarti 1,8 masih kurang. Gitu loh. Berarti yang bawahnya itu semua hutang? Artinya yang masih belum ada. Jadi yang bawah itu semua kewajiban dia nih. Iya. Ini botak langsung. Ini yang harus bikin dia stres ya. Kalau yang ini kamu nggak mau buat, ya korbankan atas. Kalau kamu nggak mau lakukan ini 3, ya kamu berkhianat sama diri sendiri, kamu berkhianat sama anak, kamu berkhianat sama istri. Saya sih fine-fine aja, Pak. Gitu. Kita pasti bisa tidur. Pertanyaan terakhirnya kan begini, Pak. Tadi kan kita udah ngomong panjang lebar, Pak. Ini 3 masalah. Untuk 3 hal ini, Bapak bersedia sisihkan dana berapa sebulan? Kan kamu sudah tahu, tadi saya udah ngomong biaya hidup udah berat, kamu jangan berat-beratin lagi. Pak, justru orang yang biaya hidupnya berat, makin harus direncanakan. Kalau biaya hidup ringan, ya kan, nggak masalah. Ngomong kasarnya, kalau dia meninggal pun biaya hidup ringan kok. Istri kerja aja udah aman. Gitu. Makin berat, istri kerja pun belum tentu bisa tercover. Gitu loh. Nah, jadi saya arahkan ke sini terakhir, dia sisihkan dana berapa. Kalau di sini dia bilang, saya benar-benar nggak bisa sisihkan dana. Berarti di atas pertanyaan sebelumnya kurang kuat, kurang nendang. Kalau alurnya semuanya nendang,
di bawah itu dia langsung terpojok. Artinya oke lah, berarti saya harus nabung berapa ya? Kalau dia yang nanya, ya kan, sebenarnya orang ini mampu. Ya kan, jadi teman-teman harus agak perhatiin juga ya orangnya. Sambil ngomong, perhatikan gesturnya. Artinya, kalau dia ngomong asal-asalan ya percuma. Kalau yang di atas dia asal-asalan gitu kan. Anak nggak ada pun dia bilang ada gitu kan. Asal-asalan gitu kan. Misalkan semua ya, yang di bawah ya semua misalkan gitu loh. Jadi nggak ada kelanjutannya. Nah, menurut teman-teman, untuk pensiun sama nabung pendidikan aja udah 25 juta. Itu kan harusnya begitu, Pak. Tapi Bapak bersedianya berapa? Kan saya nggak bisa paksa, Pak, gitu loh. Tapi kalau Bapak nggak paksakan diri Bapak, ya problemnya ya di masa depan juga tetap. Nah, cuman sekarang kalau memang 25 nggak bisa, berapa yang bisa gitu loh. Pokoknya ambil kesepakatan, teman-teman. Cara nanyanya tidak harus kayak saya. Metode itu tidak usah dipatok ya, tapi polanya dipelajari. Yang penting terjawab dengan baik sebelum pertanyaan ini. Cara-cara nanyanya pakai bahasa Batam aja, bahasa sehari-hari yang kita biasa pakai ke nasabah yang bersangkutan. Jadi kalau di Medan kan ya orang yang suka bahasa Indonesia saya pakai bahasa Indonesia, yang suka pakai bahasa Hokkien pakai bahasa Hokkien gitulah. Pokoknya yang bisa bikin kita dekat sama nasabah sehingga apa yang kita tanya semua dia jawab dengan baik. Itu yang paling penting. Nah, kira-kira menurut teman-teman dia bakalan bilang berapa nih kira-kira? 10. 10 ya. Oke. 3. 3 ya, N. 3 atau 10 nih? Terserah lah. Kalau dia bilang 5 juta saja per bulan, teman-teman udah case besar nggak ini? Lumayan. 60 juta. 60 juta API. Iya. Padahal dia harus store 25 seharusnya. Ya kan? Nanti kalau teman-teman nanya, Pak, Bapak ngomong kayak gitu, nanti kalau pensiun kan sekarang equity bla bla bla, itu kan urusan yang lain lagi. Kita ngomong, bahkan saya mungkin bisa closing 2 juta aja. Tahu nggak kenapa? Saya closing 2 juta aja karena saya hanya urusin asuransinya. Pak, saya akan buatin dengan 2 juta dana Bapak, kita hanya cover asuransinya tok dulu ya. Yang ini nanti Bapak nabung untuk pendidikan boleh di bank, ya kan? Bapak nabung untuk pensiun, Bapak boleh pakai emas, beli apa gitu kan. Bapak beli reksadana di luar, silahkan Pak. Tapi Bapak harus make sure, saya bisa naikin ini, teman-teman, 2 juta ini, untuk ambil UP yang wajib dulu. Tapi, kalau saya nggak mau handle dana pensiun dan dana pendidikannya, saya bisa handle angka-angka atas jadiin UP, teman. Kenapa dijadiin UP? Jangan sampai nanti kalau kita tiba-tiba nggak ada, anak nggak jadi kuliah. Terus yang di sini pensiun kan mungkin pasangan hidup kita mau pensiun, bukan kita nggak ada terus nggak usah pensiun istri kita. Bahkan dia langsung pensiun hari ini juga, kan begitu. Kalau hari ini saya tinggalkan istri saya, berarti istri saya langsung pensiun. Kan begitu. Dan kalau dana ini ada sebagai UP, benar-benar loh istri saya tidak usah pusing. Anak tetap sekolah, normal. Waktu kuliah, dia tetap kuliah, normal, sesuai rencana. Waktu pensiun, dan jangankan tunggu pensiun, sekarang pun sudah boleh pensiun, gitu loh. Jadi saya bisa jadikan yang atas itu sebagai UP akhirnya. Jadi mungkin saya akan padatkan di sana. Nah, mengenai nanti dana pendidikannya itu nanti dikejar pakai apa, gitu kan. Mungkin Bapak ada solusi nggak di luar, nabungnya di mana misalnya. Kalau nabung di bank sih, jujur Pak, bunganya rendah. Kan gitu. Kalau Bapak beli reksadana, memang ada resiko naik turun. Sebenarnya, unit link kita pun itu termasuk reksadana. Kalau Bapak mau jadikan itu sebagai sarana pun boleh sebenarnya. Cuma Bapak harus tahu kalau equity bisa naik turun gitu. Jadi saya sarankan kalau waktunya masih panjang sih nggak masalah. Pakai equity, reksadana saham. Tapi kalau sudah agak dekat, terus uang ini sudah lumayan menghasilkan, Bapak boleh switch lah ke cash fund, supaya dia nggak ikutan naik turun. Karena dananya sudah mau dipakai. Nah teman-teman sedikit banyak harus punya advice begitulah.
Supaya nasabah dengar kita pun kayak orang ini nggak sembarangan ngomong gitu loh. Ada ilmunya. Jadi sebenarnya unit link, saya tahu agen-agen belakangan ini agak takut. Jangan, betul nggak teman-teman? Iya. Pak Hartono. Pak Hartono permisi ya. Nah, agak takut karena apa? Kok dicek dibandingkan sama ilustrasi jauh banget, di bawah rendah lagi. Kan begitu ya. Tapi kan kita sudah tahu kalau namanya kita, itu kan karena kita jualannya equity. Namanya jual equity semua ya, kenapa orang agent itu suka ketik equity? Saya nggak tahu di Batam bagaimana. Kalau bikin proposal pakai apa? Di Batam ya Pak? Iya. Special equity kadang ada bagi ke manage juga Pak. Oh, ada bagi ya. Tapi yang 100% equity masih banyak ya? Masih banyak. Kadang dibagi 50 equity, 50 special equity. Oh, sebenarnya equity sama spesial sama aja menurut saya. Sama-sama equity juga itu. Risikonya tetap sama. Jadi artinya, kalau saya pribadi equity semua saya nggak takut. Tapi nasabah ngelihat equity itu ngeri gitu loh. Padahal equity itu gini ya, equity itu hukumnya gini, kalau dia turun, saya punya sales waktu saya jadi trainer, Pak, bagaimana kalau nasabah takut sama equity? Oke, kamu tanya dia, Pak, kalau equity turun, equity kalau naik terus, Bapak senang nggak? Senang, oke. Kalau equity turun, Bapak harusnya lebih senang, Bapak mau nggak? Gimana kalau equity turun saya makin senang? Iya Pak, karena Bapak kalau turun, harga emas turun, kayak emas nih, harga emas turun, Bapak senang atau sedih? Sedih lah kalau saya sudah sempat beli yang mahal. Senang lah kalau kemarin saya belum beli, kan begitu kan? Jadi kan Pak, sebenarnya itu semua peluang kok. Kalau lagi turun, peluang juga. Kalau lagi naik, ya kemarin sudah koleksi emas, ya senang gitu loh. Berarti sebenarnya equity itu kalau kita sistemnya terus-terusan bayar premi, turun pun senang, naik senang gitu loh. Turun senang juga karena kita tetap beli, ya. Nggak pernah jual. Jadi kolektor itu lebih senang kalau harga turun. Ya kan? Jadi ini balik lagi ke nasabah gitu loh. Kalau nasabah paham, ya dia nggak masalah lagi turun, ya dia tetap bayar premi, dia ada beli unit dengan harga lebih murah. Jadi lagi turun lagi, terus bayar premi lagi, beli lagi yang murah. Di satu sisi, yang kemarin turun, yang sini dia beli murah. Nanti kalau dia pulih, ya yang kemarin tidak jadi rugi, yang sini udah untung. Gitu loh kira-kira. Nah, masalahnya itu teori, Pak. Waktu kejadian, waktu turun, malah dia jual. Padahal teorinya udah tahu kalau turun justru beli. Tapi waktu turun, malah dia jual. Kenapa? Dia takut turun lagi, lebih turun lagi gitu loh. Itu aja problemnya. Gitu. Tapi teman-teman, satu lembar ini menurut Anda, jujur aja nggak apa-apa, apakah ini bisa, menurut Anda, bisa membantu nggak di lapangan? Kalau yang serius mau jawab, bisa kena. Tapi kadang-kala orang agak asal-asalan dia jawab. Oh, oke. Nah, pertanyaan berikutnya Terus berarti... ada yang kayak misalnya kurang mau open. Oke. Kayak misalnya contoh saya baru kenal, misalnya kayak kita prospek sama orang baru gitu kan. Orang ini belum terlalu kenal, contoh dia masih belum terlalu kenal sama saya. Terus, oke, datang-datang, mungkin saya approaching segala dan saya masuk dengan lembar kertas ini kan. Ya, bisa jadi dia main asal jawab aja. Ya. Jadi gini ya, ini bagus. Kalau ini kan berarti kan Eni apa adanya ngomongnya. Oke. Menurut saya, apakah dia jawab dengan serius atau asal-asalan itu tergantung kedekatan kita sama dia. Iya. Artinya, kita pakai metode apapun, nasabah tetap bisa asal-asalan. Iya kan? Tapi kalau misalkan kita sudah dekat dan di depan kita udah ngomong bahwa, ingat nggak kalau Chandra suka ngomong bahwa kalau saya biasanya kalau buka bicara selalu saya bilang ke nasabah dulu, saya ini agen,
saya udah pasti ngomong soal asuransi. Jadi biasanya reaksi nasabah adalah langsung bangun benteng. Jadi saya tegaskan dulu di depan, walaupun saya ngomongnya asuransi, Bapak dengar dulu aja, nanti Bapak tetap boleh tolak saya. Deal? Nah, kalau deal, baru dia ngomong. Jadi kita luruskan jalan. Bagi saya itu kayak gelar karpet merah. Oke? Kita harus deal dulu di depan bahwa apa yang saya tanya ini cuma 10 pertanyaan. Semakin Bapak ngomong, menjawab dengan mendekati kebenaran, ini akan lebih membantu Bapak. Kan gitu. Soalnya saya temukan banyak orang yang nanti jawabannya itu tidak sesuai, akhirnya sia-sia sih 1 lembar ini, Pak. Gitu loh. Saya janji lembar ini juga saya tinggalkan ke Bapak, kok saya nggak bawa balik gitu loh. Oke? Cuman supaya prosesnya benar ya, sebaiknya apa adanya aja, nggak apa-apa gitu. Ya udah, jadi saya rasa itu tergantung ya, kalau dia mau open atau dia supaya dia tidak jawab asal-asalan gimana. Ya, di depan kita harus gelar karpet merah itu dulu, bikin dia merasa nyaman dulu. Penjualan yang baik itu kan orang, kemarin sih kebetulan sales clinic kita kan ada satu agent yang jadi pembicara, dia bilang jual diri gitu kan. Jual diri maksudnya saya berada di depan produk di belakang. Ya itu bagus poinnya. Dia ambil dari Joe Girard. Joe Girard itu kan penjual mobil. 1 tahun dia bisa jual 3.000-an gitu loh. Pokoknya 1 hari kalau dibagi rata gitu kan, 1 hari berapa unit gitu, ngeri lah pokoknya. Dan orang mau beli lewat dia. Zaman dulu itu dia belum ada internet, nggak bisa pasang di medsos. Jadi sistemnya itu memang bagi brosur, modelnya cetak brosur dibagiin. Bahkan sampai ikut-ikutan pertandingan bola gitu kan, tiba-tiba gol gitu kan, katanya langsung dia bagi selebaran waktu gol. Jadi saking hebatnya dia jual diri gitu loh. Nah, cuman agent itu dia angkat-angkat soal medsos. Dia bilang, kita kenapa nggak pakai medsos? Karena medsos itu kan banyak yang lihat begini-begini, dia kasih data segala macam. Cuman biasa ya, kalau di M3, mereka suka minta saya nutup. Jadi mereka bicara, suruh saya bikin kesimpulan. Nggak tahu kenapa, mungkin nasib lah ya, takdir. Tapi ya saya Bapak bilang, bikin kesimpulan memang bagus. jadi saya bilang begini, untuk jual diri, walaupun kita dengar di medsos bagus gitu kan, tapi kan itu online ya. Jadi media online dan media offline, itu dua-dua kita harus jual. Jangan sampai nanti kita di online bagus ya kan, begitu ketemu kita nggak ada ilmunya. Kita nggak groom diri kita yang offline. Kita terlalu hebat groom di online. Sementara online banyak orang yang hebat kok, copy paste saja semua. Ya kan, copy paste ya aktif, nampaknya bagus gitu kan. Tapi begitu, oke lah nasabah katakan sudah tertarik lah ngelihat kita jual diri sukses lah di online misalnya. Oke lah, terus nasabah calon customer-nya nanya kita DM misalnya. Boleh nggak saya nanya soal asuransi? Oh ya, dengan senang hati, bla bla bla. Begitu datang berantakan agentnya, ya sama aja gitu. Jadi bagi saya ya, yang penting nasabah itu bisa terima diri kita dulu. Produk itu di belakang. Karena kalau diri kita nggak bisa diterima, kamu bawa produk yang paling hebat pun, nasabah nggak beli. Tapi kalau kita diterima sama dia, kita jual lontong sayur pun dibeli, kita jual apapun dia beli. Kenapa? Karena dia terima kita. Makanya saya bilang, si Chandra itu kan dia hebat jualan asuransi, tapi menurut saya kalau udah kayak gitu, suruh jual apa aja laku sih. Karena yang terbentuk itu kan orangnya. Jadi kalau orangnya sudah bisa diterima dan dia sudah punya pola itu, maka dia sebenarnya bawa produk apa aja pasti laku. Gitu loh sebenarnya. Jadi saya lebih tertarik membangun orangnya ketimbang bangun produknya, bangun ini. Itu penting sih, produk penting, saya tahu. Cuman maksud saya sia-sia ketika kita sebenarnya nggak usah fight soal MBX gitu kan. UP aja orang masih kurang. Pakai 1 lembar ini aja belum cover soal MBX. Saya hanya ngomong asuransi aja udah jauh ya. Yang atas ini aja, yang 2M, 1,7, 6M, saya sebenarnya udah bisa closing hampir lebih kurang 10 miliar UP. Kan gitu. Kalau 30 tahun umurnya masih muda kan, 10 miliar kan murah, 5 juta per bulan udah bisa kan? Betul nggak kalau UP top?
5 juta per bulan sudah dapat 10 miliar. Saya rasa nasabahnya bangga pegang UP 10 miliar satu polis, ya kan? Dia bayar 5 juta, dia bangga dengan polis itu. Karena polis itu udah merupakan warisan yang benar-benar aman untuk keluarganya. Ketimbang dia masuk 500.000 UP cepet tiaw, 500.000 masuk lagi UP cepet tiaw lagi, kombinasi apa gitu kan, serba-serbi gitu kan. Nanti sana lagi buka tutup heboh sana heboh sini, engsi ulang lah koilela. Nah akhirnya 5 polis pun percuma. Jadi saya ngomong sama nasabah, sebenarnya Bapak perlu masuk 1 polis aja pun bisa jadi udah cukup. Kalau udah ngerti angkanya. Tapi kalau Bapak nggak ngerti angka kan, Bapak masuk 10 juga percuma. Soalnya saya pernah ketemu nasabah udah punya di atas 15 polis, Pak. Tapi UP-nya kalau di total nggak sampai 10 miliar, Pak. Masih kalah sama nasabah saya yang 1 polis saja sudah 10 miliar. 1 polis saja. Kenapa? Karena dia fokus di asuransi jiwanya 10 miliar, dan dia masuk 1 polis itu. Dan itu udah cukup 1 polis. Ketimbang kita masuk 10 polis atau 15 polis, tapi semuanya kecil-kecilan gitu loh. Saya nggak kecil loh, saya bayarnya mahal. Iya Pak, karena mereka waktu tawarin, ya kan, biasanya Bapak masuk di bank, bayar besar, UP kecil. Oh iya, di bank, saya masuk lewat bank. Ya sudah, saya kategorikan itu investasi, Pak. Gitu loh. Jadi nggak salah juga Bapak punya polis-polis itu, cuman angkanya itu harus diketahui bahwa itu bukan proteksi. Gitu, teman-teman. Oke, dari sini ada yang mau ditanya nggak? Teman-teman mengerti kah? Nanti ada yang bilang nggak ngerti, Pak Is coba ulang dari awal. Pak Is Dari A nonton ulang. recorder aja, Pak. Percaya nggak percaya, saya selalu punya cara untuk handle objection. Pada saat orang bilang nggak ngerti, boleh ulang dari awal, boleh. Coba Eni ulang. Sekalian memastikan Eni udah paham juga gitu. Ini cara kayaknya kemarin di training mana gitu. Punya M3. Iya. Si Aswan kan? Aswan, bahas apa? Kemarin bahas apa ya? Oh, yang kelasnya Pak Hansin. Kelas Pak Hansin. Oh, Pak Hansin, oke. Yang tabel itu. Apa? Diagram ya? Grafik. Kayaknya dia mau sharing itu juga nanti di Batam. Karena Pak Hansin kasih lihat slide-nya, ada masukan nggak? Dia tanya saya, ada masukan, saya cek kan. Bagus sih gitu kan. Ya udah. Makanya saya tahu dia mau sharing apa. Terus emang kenapa, Eni? Maksudnya mau ngomong itu apa? Bukan, maksudnya kan Bapak sekarang kan bilang kalau saya punya cara kalau misalnya disuruh ulang, tunjukin 1 orang gitu. Oh. Maksud saya cara gini kemarin Bapak juga ada di pakai cara gini juga di kelas Pak Hansin. Iya. Ternyata bisa ya, selesai ya. Kalau nggak ada pertanyaan memang gitu, selesai. Setengah jam lagi loh. Oke, kalau begitu, teman-teman boleh tanya yang lain selain 1 slide ini. Silakan. Oke, saya mau nanya. Iya. Kalau Boleh. tadi kita bahasnya mengenai self stock ya. Iya. Terus ini ada pertanyaan lain. Terus Oke. rata-rata agent udah ikut training, seperti yang sebelum Bapak mulai membahas self stock, itu kan ada membahas mengenai masalah mental ya. Saya rasa tidak sedikit agent asuransi ataupun sales banyak yang masalahnya di mental ini. Soalnya kan kalau mengenai sales talk, terus product knowledge, terus mental, pastinya product knowledge habis sama sama training itu kan rata-rata sama self talk itu rata-rata udah ada. Tapi kebanyakan itu masalahnya di mental sama diri sendiri.
apakah agent ini ada melakukan aktivitas tersebut enggak? Apabila terjadi mental block terhadap agent tersebut, bagaimana untuk membangkitkan energi dalam melakukan aktivitas? Soalnya kita ngerti ya, apalagi misalnya ada rata-rata dari kita juga kebanyakan juga agent lama. Iya. Kita juga paham sebagai seorang agent kita harus bikin appointment, follow up, bikin janji temu, telepon, calling, apa segala macam yang mengenai aktivitas kita. Itu kita paham. Tapi kebanyakan dari kita kendalanya itu adalah kita tahu tapi tidak melakukan. Bagaimana meningkatkan energetik dari dalam diri kita? Oke. Saya bisa Terima kasih. pandangan, iya. Ibu Tisna, thank you ya pertanyaannya. Saya bisa kasih pandangan dari dua sisi. Dari sisi agent yang bersangkutan, dari sisi leader yang sudah rekrut dia. Jadi sebenarnya ini kayak apa ya, kerjasama. Kalau kita tidak punya leader hari ini, kita ada masalah, bukan soal asuransi dulu ya. Katakanlah saya kerja gitu, kerja di bank atau kerja dimanapun, terus saya down, lagi tidak termotivasi. Saya nggak ada juga atasan yang kayak leader di asuransi. Boro-boro ngomong soal motivasi gitu kan. Pokoknya saya sekarang lagi stres, saya mau cari siapa, kan begitu. Nah, itu saja pun tergantung diri saya sendiri. Apa boleh buat? Saya merasa saya bermasalah nggak? Saya harus sadar dulu. Jadi jawaban pertama adalah dari sisi si agent harus menyadari itu bermasalah dulu. Kalau dia nggak merasa bermasalah, agent leadernya datang, saya lihat kamu kayaknya struggling ya, bergumul banget ya. Kenapa? Kamu ada masalah apa misalnya? Oh enggak Pak, nggak ada masalah sih. Tapi aktivitas lancar Pak. Kalau kayak gitu, leader sama sekali nggak bisa bantu. Nol, bener-bener nol. Leader bisa bantu pancing-pancing supaya dia curhat gitu kan. Tapi si orang bersangkutan itu merasa dia nggak bermasalah gitu loh. Itu problem. Jadi saya sarankan saat agent itu sendiri menyadari hal itu, coba cari satu orang yang dia percaya. Ya tentu saya sarankan leader dia yang bersangkutan. Lebih sehat ketimbang cari leader di Medan. Agak bahaya. Saya jangan sampai kita kesel sama leader kita. Kenapa? Karena itu sebenarnya orang yang paling make sense untuk kita bisa bekerja sama. Terutama pada saat seperti tadi yang Ibu Tisna bilang. Saya lagi down. Saya secara mental saya butuh dibantu gitu kan. Ya udah baru keluarin gitu loh. Masalahnya di mana? Jadi syukurlah kita di dunia asuransi. Kenapa? Kita ada kesempatan mendapatkan mentor seperti itu. Dan itu pola yang bagus. Kalau skill sama knowledge itu memang bisa dipelajari ya. Saya mungkin pernah share ini di waktu saya di Batam. Ini saya tuliskan lagi ya teman-teman. Sebenarnya ada rumus sukses di asuransi. Produksi, hasil ya, hasil. Pernah kan saya share kan? Ya pernah sih. Pernah Pak, ya? di kantor Batam. Jadi kan motivation ya, ini motivation. Maksudnya kita punya semangat boleh, tapi itu hanya faktor tambah. Jadi gini ya, skill sama knowledge itu didapat dari training sih sebenarnya. Kita ikut hari ini juga itu sebenarnya menambah skill sama knowledge saja. Bahkan knowledge pun menurut saya, skill pun belum. Skill itu pada saat di lapangan. Ya kalau ketemu nasabah, ngerti nggak cara ngomongnya? 10 pertanyaan sih udah tahu, knowledge ada, tapi keterampilan bertanya-nya belum tentu ada kan? Nah itu harus dilatih di lapangan. Nah cuman dua hal ini gampang. Kenapa? Selama kita aktif, itu sih nggak masalah. Bisa dipelajari, ya kan? Ini bisa dibantu sama leader, bisa dibantu sama kantor, bahkan perusahaan pun bisa bantu ini, karena ada training-training. Nah, motivasi itu adalah semangat kita.
Oke, saya mau sukses, saya bikin goal setting segala macam, itu bagus. Tapi teman-teman harus tahu 3 hal ini cuma faktor tambah aja. Itu kalau dibuka kurung tutup kurung, sudah selesai, ini harus dikali jumpa orangnya, activity-nya. Kalau ini jumpa orang tetap 0, ya percuma. Kalau nggak ada jumpa orang, 0. Skill-nya udah 10 kali 0 langsung. Makanya ada orang yang skill-nya masih jelek, motivasinya tinggi, biasanya agent baru ya. Kalau agent baru biasanya motivasi tinggi, karena dengar leadernya bilang beli BMW, beli apa kan semangat tuh. Tapi belum ada skill, belum ada knowledge. Jadi 0 ditambah 0 tambah 10, ya kan? Kali 10 activity. Lumayan ada 100. Idealnya kan 10 tambah 10 tambah 10, 30 ya. Kali 10. Idealnya sih 300, kan gitu ya. Tapi karena skill knowledge-nya belum ada, tapi motivasi ada, 10, ya 0 tambah 10, oke, totalnya 10, kali 10. Lumayan ada 100. Jadi hasil masih tetap ada. Cuman kan alangkah lebih bagus skill sama knowledge-nya dinaikin. Makanya tadi kan waktu saya masuk di Zoom ini, Pak Hendra belum masuk, tadi saya kan bilang, sebenarnya istri saya aja, dia activity-nya kurang. Makanya capai tiket Eropa tapi case-nya belum. Masa 18 case dia cuma 10 case, apinya capai. Kan gitu ya. Jadi kurangnya di activity gitu. Jadi kalau activity-nya dinaikin gitu kan. Tapi kita juga ngerti caranya, ya perfect lah hasilnya gitu loh. Angkanya besar. Makanya orang-orang kayak Pak Hendra, mana ada lagi rasa khawatirnya gitu loh. Saya nggak pernah khawatir sama MDRT saya juga gitu loh. Orang yang biasa udah jualan, dia udah tahu, dia ada skillnya, dia ada knowledge-nya, motivasinya sudah dari dalam. Jadi leader itu cuman gimana, mau makan apa hari ini gitu aja. Ngajak makan aja. Motivasinya udah naik. Kamu nggak usah cerita lagi, kamu udah tahu cara jualan, ngapain dia udah tahu. Ya kan? Tinggal motivasi naik turun aja. Jadi skill, knowledge nggak bisa naik turun. Begitu naik udah sampai di sana. Motivasi yang bisa naik turun. Activity apalagi naik turun. Nah, cuman motivasi sama activity agak dekat. Kalau lagi semangat ya, kalau lagi rajin ya banyak ketemu orang. Nah, pertanyaan Bu Tisna kan gimana supaya dia rajin gitu. Cari akarnya. Mungkin dia bukan males, Bu. Dia takut. Cari akarnya. Dan ini bagi saya lebih ke psikologisnya. Dan ini nggak bisa kita ketahui dengan kayak dokter, harus didiagnosa dulu, harus ketemu pasiennya dulu. Cuman kalau gejala-gejala, menurut saya, semuanya berakar dari ketakutan. Ketemu orang, mau ngomong apa ya? Lu ngomong aja gini, gampang kok. Oh iya, oke lah, nanti saya ketemu. Waktu mau ketemu, tetap aja nggak berani. Gitu. Bisa menjawab nggak, Bu Tisna? Bisa Pak. Ya. Berarti lebih ke psikolog agent tersebut ya? Psikologisnya sih. Jadi kita bangun gini, Bu, saya kasih sarannya. Ada beberapa metode supaya orang itu termotivasi. Dia takut tapi dia bisa overcome ketakutannya, dia bisa kalahkan ketakutannya. Salah satu metode yang lebih kejam adalah saya ada metode baik, ada metode kejam. Yang kejam itu adalah kasih ketakutan yang lebih parah. Itu kejam. Contohnya, kita bilang begini. Sekarang kamu punya anak kan, si Stella gitu. Tanya. Kalau dia punya anak lebih bagus. Kalau nggak punya anak, tangkap papa mamanya. Dia sayang siapa, kita harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu. Kalau orang tua, dia sayang orang tua karena dia belum punya anak misalnya. Kita tanya, papa mama umur berapa lebih kurang. Jangan ketahuan ya, jangan terbaca sama dia. Nah, makanya metode ini nggak bisa praktekin ke saya, karena saya udah tahu. Mulai pakai musik, ya kan, saya langsung males gitu. Pakai musik, pakai apa, saya udah males lah, karena itu kan metode yang kita pakai, jadi nggak bisa dipakaikan. Jadi itu masalah ya. Pembicara itu kayak penyanyi. Penyanyi itu sulit menikmati lagu. Karena waktu dia dengar orang nyanyi, yang dia perhatiin salahnya.
Karena dia penyanyi, musisi juga. Kalau dia pintar main musik, orang main musik salah dia terganggu telinganya. Tapi orang yang nggak pintar musik ya kan, dia main lagu ya kan, musik ya kan, oh pintar ya kamu pintar ya gitu, enjoy aja dia. Kenapa? Karena nggak terlalu tahu gitu loh. Nah, yang justru yang tahu itu yang jadi masalah. Makanya banyak tahu pun hati-hati teman-teman. Teman-teman terlalu banyak belajar tapi nggak dipraktekin, hati-hati. Nggak ada lagi garam yang bisa mengasinkan air laut ya. Oke, nah metodenya adalah saya akan ambil orang yang dia sangat cintai, ya kan? Saya kasih ketakutan. Saya bilang, mama kamu umur berapa? Umur, misalnya katakan 55 gitu kan. Kenapa kamu sayang banget sama dia? Dulu dia susah ya hidupnya. Kita korek lebih keras, lebih berat dulu. Jangan asal ngomong gitu loh. Kamu pikir coba mama kamu berapa tahun lagi dia bisa hidup gitu-gitu kan. Jangan langsung ke sana. Kalau bisa korek mungkin di masa kecil dia gitu kan. Nah, sehingga dia punya rasa khawatir bahwa dia nggak bisa bahagiakan orang tuanya. Kalau dia nggak rajin kan gitu kan. Kalau dia nggak kalahkan ketakutan ketemu nasabah. Kamu lebih takut mana sama ketemu nasabah atau kamu kehilangan kesempatan untuk bahagiakan orang tuamu gitu. Itu yang kejam itu kalau saya ambil sisi negatifnya. Kalau yang baik itu ya ambil sisi positifnya, orang yang dia sayang juga sih. Jadi artinya saya nggak singgung bagaimana kalau dia mati hari ini, kan gitu kan, itu kejam. Tapi kalau saya bilang, kamu sayang sama mama kan. Jadi gini aja, pada saat kamu takut gitu kan ketemu nasabah, kamu bayangkan aja mamamu. Kan gitu kan, dia mengasihi kamu, dia juga melakukan kerjaan dia dulu untuk membesarkan kamu juga dengan segala resiko. Kenapa? Karena dia sayang sama kamu. Kan begitu, berarti kita melakukan ini juga karena sayang juga gitu. Jadi kita ambil sisi positif yang cintanya itu diperkuat, itu cara yang enggak kejam. Yang kejam itu kita angkat sisi jahatnya. Kalau kamu enggak kalahkan ketakutanmu, ya kan, kamu jadi durhaka nanti kan gitu kan. Tapi pakai bahasa halus, tapi tetap kejam gitu. Itu loh caranya. Orang sakit dikasih pengalih perhatian yang lebih sakit lagi. Akhirnya dia nggak fokus sama sakit yang ringan itu. Nah, kira-kira gitu sih logikanya. Jadi iya Bu. Itu prosesnya bicara tapi ya Bu ya. Ketemu, bicara, biar dia keluarin, supaya lebih make sense. Kayak kertas tadi, itu hasil dari kesepakatan nasabah dengan kita. Berapa Pak kira-kira menurut Bapak yang masuk akal? Terus kalau dia diam, bagaimana kalau saya bilang 15 juta Pak? Kalau dia bilang ya kira-kira begitu. Kalau ada respon-respon begitu, berarti kan setuju-setuju gitu. Proses itulah yang lebih menentukan. Ilmunya, oke, 10 pertanyaan udah tahu, luar kepala pun udah bisa misalnya. Tapi prosesnya itu loh, ketemu si A, nanti beda lagi waktu ketemu si B. Ada yang bercanda-bercanda melulu nasabahnya gitu kan. Makanya kalau saya adalah dokter, saya bilang, saya harus lihat pasiennya. Nggak mungkin saya kasih jawaban yang bisa memuaskan kalau nggak ketemu orang gitu. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Makasih Pak Is. Ya, sama-sama Bu Tisna. Ada teman lain yang mau bertanya? Diem semua gitu kan. Lesiana mau tanya ya? Nah, Ya. saya mau bertanya. Iya. Koneksinya kurang bagus ya suaranya. Iya. Ya, Ada relate ya sama punya Tisna, dan tadi Bapak tulis yang di Wisata itu ada skill. Nah, bagaimana cara Pak Is untuk inspire? Cara saya untuk Oh, putus-putus ya, ketik aja ya. ketik boleh ya. Kayak slow Juga motion lagi suaranya. nangkep.
slow motion Iya. ya. Suaranya kayak slow motion gitu kan. Bagaimana? Iya, saya ini? mau tanya. Sambil tunggu les. Ya, Mana sambil tuh? nunggu. Mariana mau tanya Ya. kita. Ya, Bu Tisna mau sambil nunggu. Kenapa Bu Tisna? Bukan mana tahu ada teman lain Oh iya, pengen betul. Ya. gitu kan. Iya. Ayo. Sus, Chandra, Ivan, Fitri. Ivan dan Liv ya? Ivan Ivan ada. masih ada. Ivan, Fitri, Sus. Waktu sisa 11 menit. Kalau gitu saya bantu teman-teman nanya lah. Tes. Mana tahu. Oke, aduh, Lesi. Masih putus-putus ya? Enggak. Udah lancar sih. Udah enggak. Sudah enggak? Oke. Mulai. Nah, tadi pertanyaan Baru bilang Bu Tisna ada Macet. Macet lagi nggak kedengeran. Macet. Iya. Kesin kali koneksi dia. Lesi mau nanya bagaimana cara menginspirasi orang lebih semangat ya atau gimana ya? Tadi ada dengar sedikit inspire apa? Inspirasi. Inspire gitu ya. iya Ini ada Mariana nih. menginspire terus cara bagaimana mereka mau upgrade diri gitu. Oh, upgrade diri, ya. Oke. Aduh, saya ketik deh. Tapi saya dapat sih. Tapi Ibu Mariana ada nanya bagaimana Bapak mengajarkan bawahannya terhadap COVID sekarang. COVID itu saya minta mereka berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang normal aja udah. Sebenarnya perubahannya itu hanya cara aja sih. Makanya orang yang tidak bergantung sama metode itu akan kebal sama setiap situasi. Nah, kalau orang bilang kok omset kamu bisa tetap stabil, itu karena semua orang-orang yang omsetnya stabil adalah orang-orang yang melihat situasi COVID ini sama aja dengan situasi biasa. Cuma bedanya kalau ketemu orang pakai masker, terus mungkin lebih intens waktu ngobrolnya itu di telepon atau di chattingan, hanya ketemu pada saat benar-benar mau tanda tangan. Bedanya cuma di kebiasaannya. Jadi semangatnya harus sama. Artinya cara-cara lama mungkin harus diubah dengan cara baru aja. Pokoknya jangan bikin seolah-olah COVID ini adalah sesuatu yang mau buat kita kiamat. Pada saat kita menyerah ya, oh COVID ya udahlah. Jadi ini tinggal sejarah. Dulu saya MDRT, begitu COVID-nya nggak bisa lagi gitu. Bagi saya MDRT tetap MDRT nanti. Bagaimana cara Pak Is inspire tim yang dipimpin supaya terus mau belajar dan upgrade diri? Saya nggak pernah minta mereka untuk menjadi orang lain. Oke? Jadi kalau mereka nggak bisa diinspirasi dengan mobil mewah, jujur aja teman-teman. Kenapa? Karena bagi mereka, jadi bagi saya waktu ketemu, ini kan soalnya tim kan yang saya pimpin. Berarti saya itu perlakukan setiap orang beda-beda. Kenapa? Karena setiap orang itu keadaannya beda juga. Ada orang yang memang suka mobil, ya udah bolehlah pakai cara itu. Coba kamu motivasi Chandra pakai mobil mewah, mana bisa gitu loh. Kamu motivasi Hansin, lebih parah. Hansin lebih parah lagi kalau bicara soal kemewahan. Tapi kalau penghasilan nggak usah dibilang lah, sudah luar biasa. Cuman dia bilang begini sama saya. Kenapa saya tahu pribadi dia? Dia cerita, dia bilang, bro, lu tahu nggak, Hansin itu seumuran sama saya. Itu teman kuliah. Dia bilang, saya ketemu calon customer, kaya banget, bener-bener kaya, kayaknya uang udah nggak berseri gitu. Terus, waktu ngobrol-ngobrol, banyak teman-teman yang hadir di sana, mereka cerita soal uang. Terus dia bilang, teman-teman, boleh nggak kita jangan ngobrolin soal uang gitu. Kita benar-benar berteman aja.
jangan cerita uang. Kan ada orang yang mendekati orang kaya kan, wah bapak sukses ya, luar biasa ya gitu-gitu, angkat-angkat, dan dia langsung nggak, orang kaya itu langsung ilfil sama orang-orang begitu. Bisa nggak usah bahas, wow mobil rumah bapak besar ya, dia nggak nyaman. Bisa nggak kita jangan bahas soal harta, kita benar-benar berteman aja gitu. Nah, Hansin itu masuk dengan yang kayak gitu. Jadi kita kalau mau inspire team, kita harus tahu karakter mereka. Jangan pancing-pancing. Saya nggak bisa bayangkan kalau misalkan suatu hari saya ajak Pak Hansin empat mata kayak agent saya yang tadi, 4 mata, ya kan? Kamu mau nggak beli BMW gitu? Matilah. Makin lowbat dia. Kok leader saya jadi gitu katanya? Kok leader saya kayak gitu? Jadi kayak gitu, udah berubah ya. Jadi setiap orang beda-beda. Nah, tapi kan ada orang yang bilang begini, kemarin saya rekrut orang nih. Dia bilang, Pak, sekarang agent itu udah tahu loh, apa mobil mewah. Ini mobil tahun berapa. Mereka tahu loh, Pak. Terus kenapa? Gimana cara kita merekrut mereka, sementara mereka ngelihat itu? Kan gitu ya. Saya bilang, ya kamu punya nggak mobil mewahnya? Nggak punya. Terus kamu nggak bisa pakai itu dong, karena kamu nggak punya. Iya. Makanya gimana dong? Ya makanya saya tanya Bapak, dia bilang gitu. Saya jawabannya simple. Saya bilang, kalau hari ini mobil saya mewah, terus kamu ikut saya, berarti saya nggak berharga dong. Yang berharga mobil dong. Kan gitu. Saya jadinya nggak berharga. Kamu pun nggak berharga. Kenapa? Kamu ikut mobil. Ya kan? Kamu ikut mobilnya jadinya. Jadi kita sama-sama jadinya nggak berharga gitu. Jadi apa keuntungannya kalau saya punya mobil mewah dengan kamu? Nggak ada kaitannya karena saya nggak bagi mobil saya ke kamu. Itu mobil saya gitu loh. Jadi saya punya mobil mewah nggak bisa bikin kamu kaya gitu loh. Ya kan? Tapi setidaknya bisa memotivasi. Betul bisa. Tapi bagaimana kalau besok di MLM sana ada Ferrari? Kamu pindah juga. Jadi kita patah-patahin aja semua udah. Jadi bagi saya ya, kalau Anda punya silakan, kalau nggak Anda belum punya juga nggak masalah. Mobil mewah itu adalah sekunder. Punya mobil mewah, kamu mau keluarin ya silakan. Kamu nggak punya juga bukanlah alasan kamu nggak bakal sukses. Gitu. Jadi kalau tanya saya gimana supaya inspire mereka, coba kenali mereka lebih dekat. Ibu Mariana mau tanya ya? Belum ada pertanyaan. Oh. Ada lagi? Nah, Pak, saya bertanya boleh ya? Iya, boleh. Nah, Pak, di sini kan banyak agent baru. Terus kita juga tahu ya kan bahwa kalau di bidang ini kita agent di depannya produk ya. Berarti kita jual diri kan. Tadi kita bahas ya. Dari agent-agent ada yang merasa saya baru join ya. Oke, terus saya belum ada hasil. Terus ada di plus lagi misalnya ada yang keluarga tidak mendukung, tidak setuju. Nah, jadi ada masukan nggak untuk teman-teman yang baru ya? Ya. Oke teman-teman, sebenarnya ini di depan kita kan, walaupun Anda baru, tapi teman-teman yang ada di dalam Zoom ini saja pun sudah menjadi contoh sih sebenarnya beberapa orang. Pak Hendra, Ibu Eni kan, itu adalah contoh bagi saya bisa pakai mereka sebagai contoh juga. Bahwa saat kita baru masuk ke dunia asuransi, segudang pemikiran, entah ini bisa jadi jangka panjang, terus orang tua tidak setuju gitu kan. Itu kan Eni sudah alami juga, orang tua juga nggak setuju. Tapi kata kuncinya adalah beri kesempatan pada diri sendiri. Kalau cerita moralnya gini ya teman-teman, kalau teman-teman ragu, emang umur teman-teman berapa gitu loh. Kalau teman-teman fight 3 tahun lagi, apa udah terlalu tua kah? Kalau enggak, ya fight dulu aja, kita lihat buktikan gitu. Tapi waktu fight 3 tahun, coba benar-benar serius.
saya rasa nggak usah butuh 3 tahun sih, setahun kalau benar-benar fokus sudah menunjukkan hasil kok. Gitu loh. Jadi jangan terlalu takut ya untuk buat keputusan. Karena mereka bilang saya gila juga kok, karena join juga tiba-tiba bukan staff, ya kan, nggak ada gajinya juga, tiba-tiba masuk lagi gitu, merintis dari nol lagi kan kayak gila juga. Cuman bagi saya ya, saya nggak nyesal sampai hari ini. Tapi by the way udah jam 8 loh teman-teman. Iya Pak, Tapi itu menjawab ya Pak Hendra ya. terjawab Pak. Hmm. Thank you. Ya, jadi berikan waktu untuk diri kita fight dulu 1 tahun, 2 tahun gitu. Oke?